Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Indriani dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, kelas E, akan mempresentasikan makalah saya, yaitu tujuan manajemen pendidikan Islam. Nah, di sini yang dimaksud dengan tujuan manajemen pendidikan adalah manajemen yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan Islam. Dalam arti, manajemen merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efisien dan efektif. Manajemen pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien itu. Manajemen pendidikan Islam bersifat umum untuk semua aktivitas pendidikan pada umumnya. Sedangkan manajemen pendidikan Islam lebih khusus lagi mengarah pada manajemen yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan Islam. Sumber daya pendidikan Islam itu sebenarnya menyangkut peserta didik, pendidikan, dan tenaga kerja pendidikan, termasuk di dalamnya tenaga administrasi, kurikulum atau program pendidikan, sarana prasarana, biaya keuangan, informasi, proses belajar mengajar atau pelaksanaan pendidikan lingkungan. Berikut ini ada beberapa definisi tentang manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, manajemen adalah usaha merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dan yang kedua, manajemen sebagai seni untuk mendapatkan sesuatu melalui sikap dan keterampilan tertentu. Yang ketiga adalah mengemukakan manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pendayaguna sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efisien dan efektif dalam mencapai suatu tujuan. Nah, berdasarkan dari pengertian-pengertian yang tadi saya sebutkan, maka manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian tujuan manajemen pendidikan Islam adalah agar segenap sumber, peralatan ataupun sarana yang ada dalam organisasi tersebut dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan sampai tingkat seminimal mungkin segenap pemborosan waktu, tenaga, materi, uang guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan, kemajuan dan kualitas proses dan hasil pendidikan Islam. Sedangkan tujuan secara umum yaitu terbagi ada beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana dan merumuskan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam. Yang ketiga, dan bermakna. Yang kelima, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensinya sendiri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian, dan kepribadian berdasarkan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keenam, terpenuhinya salah satu dari 5 kompetensi tenaga kependidikan. Yang ketujuh, tercapainya tujuan pendidikan secara efisien dan efektif. Yang kedelapan, terbekalinya tenaga kerja kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang kesembilan, teratasinya masalah mutu pendidikan karena 80% masalah disebabkan oleh manajemennya. Yang ke-10,
terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Yang ke-11, meningkatnya citra positif pendidikan. Saya akan menyimpulkan semuanya, yaitu kesimpulannya, manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Itu berarti dalam suatu lembaga pendidikan Islam diperlukannya manajemen yang baik, sesuai dengan kaidah, aturan, dan ajaran yang ada pada Al-Quran dan hadis. Adapun proses manajemen pendidikan Islam meliputi planning, manajemen pendidikan Islam, organizing, manajemen pendidikan Islam, accounting, manajemen pendidikan Islam, controlling, manajemen pendidikan Islam. Selain pendidikan Islam, organizing, manajemen pendidikan Islam, accounting, manajemen pendidikan Islam, controlling, manajemen pendidikan Islam. Selain itu, dalam manajemen pendidikan Islam terdapat prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam, yaitu ikhlas, jujur, adil, amanah, dan dapat bertanggung jawab. Demikianlah makalah yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salahnya, banyak kurangnya dalam kata-kata, dalam akhlaknya maupun etikanya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.